gugatan ijazah dan SMK terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Gugatannya dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan ini ada dua, yaitu gugatan terhadap ijazah, yang kedua adalah gugatan terhadap SMK. Yang satu gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum, sedangkan yang kedua adalah perbuatan wan prestasi. Apakah kedua gugatan ini akan selesai di tahap mediasi? Apakah sahabat-sahabatku sidang ini nanti akan terus ke tahap selanjutnya berupa jawaban tergugat, replik, duplik, saksi-saksi, kesimpulan? Apakah itu yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan membahas mengenai gugatan ijazah dan SMK terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Sidang ini dilaksanakan hari ini. Gugatannya dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Gugatan ini ada dua, yaitu gugatan terhadap ijazah, yang kedua adalah gugatan terhadap SMK atau mobil yang dulu digadang-gadang oleh Presiden Jokowi untuk bisa hadir di Indonesia ini. Nah, sahabat-sahabatku, perkara gugatan ijazah dituangkan dalam perkara nomor 99 PDTG/2025 PN SKT atau Surakarta, dan gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang kedua sahabat-sahabatku adalah gugatan tentang SMK, dituangkan dalam perkara nomor 96/PDT G/2025 PN SKT. Gugatannya adalah gugatan wan prestasi. Jadi sahabat-sahabatku, gugatannya itu ada dua, yang satu gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum, sedangkan yang kedua adalah perbuatan wan prestasi. Bedanya di mana sahabat-sahabatku? Kalau perbuatan PMH itu adalah gugatan terhadap pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang banyak tanpa terlebih dahulu didahului adanya suatu perjanjian. Sedangkan perbuatan wan prestasi sahabat-sahabatku adalah suatu gugatan terhadap pihak yang telah melalaikan kewajiban dan biasanya adalah ada suatu perjanjian. Nah, sahabat-sahabatku, ini menarik dua gugatan ini dikarenakan melihat dari siapa yang digugatnya. Kalau gugatan ijazah, tergugatnya ini adalah yang pertama Joko Widodo, yang kedua Komisi Pemilihan Umum, yang ketiga SMA 6 Surakarta, dan yang keempat adalah Universitas Gadjah Mada. Sedangkan gugatan wan prestasi, tergugatnya adalah yang pertama Joko Widodo, yang kedua Ma'ruf Amin, dan tergugat ketiga adalah PT Solo Manufaktur Kreasi. Jadi melihat siapa yang tergugatnya, tentu gugatan ini sangat menarik di tengah-tengah banyaknya pembicaraan tentang ijazah Joko Widodo. Nah, sahabat-sahabatku, pertanyaannya, apakah kedua gugatan ini akan selesai di tahap mediasi atau di tahap awal-awal gugatan? Jadi sahabat-sahabatku, dalam suatu gugatan perdata biasanya diawali dengan mediasi yang diberikan oleh hakim terhadap para pihak agar gugatan itu bila perlu diselesaikan dengan cara damai. Nah, sahabat-sahabatku, apabila PMH nanti yang rencananya mediatornya itu Profesor Adi Sulistiono, dan nanti Profesor Adi ini berhasil memediasi para pihak, tentu gugatan ini selesailah pada tahap pertama tersebut. Dan juga yang kedua sahabat-sahabatku tentang gugatan SMK, ketika di mediasi nanti tercapai kesepakatan di mana gugatan sebesar 300 juta
atau senilai 2 mobil SMK dipenuhi oleh pihak tergugat, tentu ini gugatan ini bakal damai dalam tahap awal. Tentu gugatan ini sahabat suku dengan adanya perdamaian tersebut maka selesailah gugatan tersebut. Apakah yang terjadi demikian nanti kedua gugatan ini dapat diselesaikan dalam tahap awal dalam mediasi yang dipandu oleh hakim mediator? Apakah sahabat-sahabatku sidang ini nanti akan terus tahap selanjutnya? Apakah nanti mungkin tidak bisa damai? Akhirnya sidang ini dilanjutkan dengan tahap berikutnya berupa jawaban tergugat, replik, duplik, saksi-saksi, kesimpulan. Apakah itu yang terjadi? Kalau itu terjadi sahabat satu, tentu kasus ini akan ramai karena nanti akan banyak masyarakat yang melihat. Masyarakat bisa luasa bisa menghadirkan kasus ini secara mendetail karena nanti akan dihadirkan jawaban-jawaban dari pihak tergugat, dihadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti dari para pihak. Tentu ini sangat menarik dan bisa banyak disaksikan oleh masyarakat. Mari sahabat-sahabatku kita ikuti terus perkembangannya dari sidang 2 perkara yang ada di Pengadilan Negeri Solok ini, di mana tergugatnya adalah salah satunya adalah mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.